Pernyataan yang disampaikan oleh Johanis Tanak itulah yang membuat namanya di antara nama-nama calon pimpinan KPK lainnya ini paling mencuat, paling menonjol dan juga paling menyita perhatian. Dan saat kemudian diadakan voting pemilihan suara, saya akan bacakan bagaimana hasilnya sehingga kemudian 5 pimpinan KPK ini terpilih pada hari ini, yaitu Fitroh Rohcayanto, kemudian Johanis Tanak menjadi 2 orang yang mendapatkan voting tertinggi, suara terbanyak, sama-sama mendapatkan 48 suara. Menyusul di peringkat bawahnya adalah Setio Budianto yang juga terpilih sebagai Ketua KPK dengan raihan 46 suara. Kemudian Agus Joko ini 39 suara. Kemudian juga Ibnu Basuki mendapatkan 33 suara. Mengapa bisa Johanis Tanak yang menyuarakan ide tersebut mendapatkan suara paling banyak saat kemudian di pemungutan suara di Komisi 3 DPR. Kami juga bawa Anda untuk bisa melihat inilah pimpinan KPK terpilih periode 2024-2029. Apakah artinya upaya ataupun niat rencana Johanis Tanak tadi untuk meniadakan OTT, operasi tangkap tangan, ini akan betul-betul terwujud? Sebenarnya selama ini cukup efektif tidak yang namanya operasi tangkap tangan ini? Nanti kita akan bahas bersama para narasumber. Anda sudah melihat bagaimana profil dari 5 pimpinan KPK terpilih periode 2024-2029. Saya akan perkenalkan kepada Anda para narasumber yang juga ada yang pro pastinya, ada juga yang kontra. Sudah hadir bersama saya Mas Yudi Purnomo selaku mantan penyidik KPK yang juga punya pengalaman langsung untuk bisa kita gali nanti sebenarnya apa manfaat dari adanya operasi tangkap tangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Baik, ya. Selain Mas Yudi juga sudah ada para narasumber lainnya yang bergabung secara daring. Kita akan sapa satu persatu. Ada Bapak Hasbiollah Ilyas selaku anggota Komisi 3 DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Hasbi. Baik, Pak Hasbi, sepertinya saya belum bisa mendengar suara Pak Hasbi, mungkin masih di mute. Berikutnya juga... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Malam, Mbak. Sudah clear suaranya sekarang, kami bisa mendengar, pemirsa juga bisa mendengar. Ya, dan juga sudah bergabung dengan kita, tentunya selaku praktisi hukum, Bapak Dr. Fredrik Yunadi. Selamat malam, Pak Fred. Pak Fredrik, selamat malam. Mbak Putri, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak, kabar baik. Kemudian juga sudah bergabung dengan kita, ini juga merupakan yang pernah menjadi anggota dari panitia seleksi juga untuk memilih pimpinan KPK di periode sebelumnya, Ibu Yenti Garnasih selaku pakar hukum pencucian uang Universitas Trisakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Yenti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, Bu Yenti langsung saja bisa dijelaskan kepada kita. Ada 2 hal setidaknya yang disampaikan oleh Pak Johanis Tanak ini, apa yang membuatnya ingin menghapus OTT. Yang pertama adalah ini bertentangan dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang kedua adalah bahwa OTT yang dijalankan di KPK selama ini hanyalah menjalankan tradisi semata. Menurut pandangan Bu Yenti mengenai hal ini? Ya baik, terima kasih. Kalau itu berbeda dengan KUHP ya tidak apa-apa, karena memang tindak pidana korupsi dan undang-undang KPK itu memang undang-undang di luar KUHP ya, yang jangkauan KUHP dan jangkauan KUHP yang nggak masalah gitu ya. Itulah gunanya ada KPK. Kalau memang harus sama ya nggak usah ada KPK gitu, dan cukup jaksa, polisi ya, kejaksaan dan kepolisian. Jadi saya tidak setuju ya dengan pernyataan itu, karena banyak sekali acara pidana yang berbeda dengan KUHP untuk tindak pidana korupsi maupun extraordinary crimes yang lain. Misalnya di dalam tindak pidana korupsi itu kita ada in absentia proceeding, persidangan tanpa kehadiran terdakwa. Itu ya boleh, KUHP tidak ada itu ya. Kemudian berkaitan dengan tadi pernyataan operasi tangkap tangan itu direncanakan. Ya memang itulah marwahnya KPK itu di situ, karena dia ada penyadapan dan sebagainya. Dan yang kedua bahwa itu adalah tradisi, saya kira ya bukan ya, masa tradisi sih, ada aturannya kok. Aturannya, dan sepanjang yang saya tahu efek kejutnya itu bagus gitu kalau ada, karena belakangan ini kan kita darurat korupsi ya, darurat korupsi. Kalau hanya diam-diam saja rasanya kok kurang ya. Sudahlah, negara lain, misalnya negara lain tidak membutuhkan, ya sudah silakan. Tapi negara kita itu membutuhkan hal-hal seperti itu untuk pencegahannya. Jadi mencegah itu bukan saja memberikan edukasi dan sebagainya, mencegah juga termasuk ketika ada penanganan
dengan cara-cara operasi tangkap tangan. Memang kalau di dalam KUHP kan tertangkap tangan, tapi ini ada operasi. Di dalam extraordinary crimes misalnya di beberapa negara itu ada yang namanya sting operation. Jadi operasi penjebakan itu boleh ya. Bahkan narkotika ada yang namanya undercover buy. Itu juga boleh gitu ya. Itu lebih parah lagi kan, penegak hukum berpura-pura sebagai pelaku. Begitu mereka menawarkan, mereka beli narkobanya langsung ditangkap itu, langsung tertangkap tangan. Jadi berbagai strategi penegakan hukum itu memang dikembangkan berkaitan dengan kejahatan-kejahatan yang juga semakin darurat, dan terutama kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan hak asasi manusia ya ini ya, karena korupsi itu sangat bertentangan atau membuat hak-hak masyarakat untuk menjadi sejahtera itu hilang. Ya. Jadi hal-hal seperti ini menurut saya betul ya, harus tetap dilaksanakan. Makanya ya alhamdulillah nggak jadi ketua gitu kan. Oke, baik. Tapi kan janjinya kalau ketua, iya. Oke, Bu Yanti mohon maaf saya potong. Jadi Bu Yanti termasuk yang kontra dengan pernyataan ataupun juga niat dari Pak Johanis Tanak ini. Tapi Bu Yanti, jika pernyataan seperti ini keluar dari seseorang yang kemarin ada dalam jabatan sebagai pimpinan KPK dan juga mengikuti lagi dan terpilih akhirnya sebagai pimpinan KPK, apakah kemudian sosok ini dinilai tidak punya keseriusan, tidak punya komitmen untuk memberantas korupsi sebenarnya? Sampai kemudian ingin ataupun juga punya niat untuk menghapus yang namanya OTT, Bu Yanti. Menurut pandangan Bu Yanti? Mungkin strategi aja ya dalam tanda petik ya, supaya dipilih gitu. Ternyata kan benar langsung ditepuk tanganin gitu ya. Saya jadi malu ya. Ngapain tepuk tangan segala kan? Kalau merasa bersih ya nggak usah tepuk tangan kan, ada itu. Padahal menurut saya dan saya yakin takut dimarahin Pak Frederick, sebagian besar itu mungkin setuju ada OTT karena masyarakat tuh gemes ya, karena korupsi itu merajalela luar biasa gitu. Jadi itu mungkin strateginya aja dulu. Kalau dulu Pak Johanis Tanak itu malah di DPR nggak dapat suara loh dulu itu. Dulu sama sekali kan naiknya karena Pak Didi Pintauli nggak ada gitu. Ya ini kondisinya berbeda. Jadi karena DPR-nya berbeda dan kemudian juga saya nggak ngerti maksudnya Pak Johanis Tanak kenapa mesti samakan dengan KUHP, karena ini adalah extraordinary action, itu boleh di dalam undang-undang korupsi, di dalam UNCAC ada beberapa hal yang memang tidak biasa karena memang dia juga anti tindak pidana yang luar biasa. Baik Bu Yanti, soal ini bertentangan dengan KUHP, nanti mungkin Pak Frederick bisa berikan jawaban, termasuk juga yang dikatakan tadi oleh Bu Yanti. Jangan-jangan ini hanya sekedar strategi bagi Pak Johanis Tanak untuk bisa mendapatkan suara dan ternyata benar. Apakah ini artinya Pak Hasbi, orang-orang di DPR ini tidak mau adanya OTT? Kenapa kemudian? Apalagi sampai kita dengarkan bertepuk tangan kencang semuanya. Nanti Pak Hasbi silakan berikan tanggapan, Pak Frederick juga, Mas Yudi juga. Tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali.